Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Wazir Pratama dengan 3 digit yang terakhir 010. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul peran teknologi artificial intelligence dalam proses pembelajaran sebagai mahasiswa di era digital. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada era teknologi saat ini, perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan dalam aspek pendidikan. Teknologi yang sedang dikembangkan saat ini yaitu sistem cerdas. Sistem cerdas merupakan sistem kendali yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan melibatkan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau yang dengan nama AI, Artificial Intelligence, merupakan perkembangan teknologi robotik di mana kemampuan pengambilan keputusan dapat menyerupai pola pikir manusia. Teknologi Artificial Intelligence atau AI memiliki peran yang sangat signifikan dalam merevolusi proses pembelajaran di kalangan mahasiswa di era digital. Salah satu aspek utama dari peran tersebut adalah personalisasi pembelajaran. Teknologi Artificial Intelligence atau AI telah mengubah paradigma pembelajaran mahasiswa di era digital, menyajikan peluang baru dan meningkatkan efektivitas pendidikan tinggi. Salah satu peran utama AI adalah dalam personalisasi pembelajaran. Sistem AI dapat menganalisis data belajar individu, mengenali pola belajar, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan cara ini, setiap mahasiswa dapat meningkatkan sesuai dengan kemampuannya, meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi teknologi AI dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran mahasiswa di era digital. Yang kedua yaitu apa dampak penggunaan tutor virtual berbasis AI terhadap pemahaman konsep mahasiswa dalam pembelajaran online. Yang ketiga yaitu bagaimana pembelajaran adaptif yang didukung oleh teknologi AI dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan mahasiswa. Keempat, apa peran teknologi AI dalam memberikan umpan balik yang dapat dan tepat terhadap kinerja mahasiswa dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu bagaimana pengembangan keterampilan teknologi AI dapat membantu mahasiswa dalam persiapan karir di dunia kerja yang semakin terkoneksi dan teknologi yang canggih. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian dan petasan masalah. Manfaat penelitian. Yang pertama, optimalisasi pengalaman pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, peningkatan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pemberian rekomendasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, pengembangan sumber daya pendidikan yang lebih efisien. Yang kelima, peningkatan pemahaman tentang dampak teknologi AI pada pendidikan jarak jauh. Yang keenam, pengembangan keterampilan mahasiswa yang lebih relevan. Yang ketujuh, inovasi dalam model pembelajaran. Dan yang kedelapan, penyediaan data untuk penelitian lanjutan. Kemudian batasan masalah. Yang pertama yaitu teknologi artificial intelligence. Batasan istilah dapat melibatkan definisi yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan tahapan teknologi AI dalam konteks penelitian ini. Yang kedua yaitu proses pembelajaran mahasiswa. Batasan dapat mencakup jenis-jenis pembelajaran yang diminati seperti pembelajaran online, pembelajaran adaptif atau metode pembelajaran lain yang relevan. Yang ketiga, era digital. Batasan pada istilah era digital dapat mencakup tentang waktu tertentu atau karakteristik khusus dari era digital yang relevan dengan penelitian. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Jika pembelajaran jarak jauh merupakan bagian dari penelitian, batasan dapat menentukan sejauh mana konsep ini dicakup. Yang kelima, umpan balik terhadap kinerja mahasiswa. Batasan dapat diberikan terkait dengan jenis umpan balik yang diamati. Yang keenam, keterampilan teknologi AI. Batasan dapat mencakup jenis keterampilan teknologi AI yang dibahas dalam penelitian. Yang ketujuh, pendidikan tinggi. Jika penelitian terfokus pada mahasiswa di lembaga pendidikan, batasan dapat mencakup mengenai pendidikan dan konteks pendidikan tertentu yang menjadi penelitian. Bagian selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengenai judul The Impact of Artificial Intelligence on Higher Education, a Systematic Review. Penelitian ini mungkin membahas dampak penggunaan AI dalam pendidikan tinggi secara menyeluruh, termasuk efeknya terhadap pembelajaran mahasiswa, peningkatan efisiensi, dan perubahan dalam model pembelajaran. Yang kedua,
adaptive learning system in the digital era, meta-analysis. Penelitian ini dapat mengevaluasi keefektifan sistem pembelajaran adaptif yang didukung oleh AI dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa di era digital. Yang ketiga, the role of virtual tutor in online education, a review of the literature. Penelitian ini mungkin memfokuskan pada peran tutor virtual berbasis AI dalam memberikan bimbingan individual kepada mahasiswa dalam konteks pembelajaran online. Yang keempat yaitu Predictive Analytics for Academic Success, a review of AI application in early warning system. Penelitian ini dapat mengeksplorasi penggunaan analisis prediktif berbasis AI untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi kesulitan akademis mahasiswa. Yang kelima, enhancing flexibility and accessibility in higher education through AI-based learning platforms, literature review. Penelitian ini mungkin membahas bagaimana platform e-learning berbasis AI dapat meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran mahasiswa di era digital. Yang keenam, the impact of AI feedback on student learning outcomes, a comprehensive review. Penelitian ini dapat memeriksa efek umpan balik yang diberikan oleh sistem AI terhadap kinerja dan hasil belajar mahasiswa. Yang ketujuh, developing AI skill for future career, a review of AI education programs in higher education. Penelitian ini mungkin mengevaluasi program-program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknologi AI di antara mahasiswa dan dampaknya pada persiapan karir mereka. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, artificial intelligence. Artificial intelligence dapat diartikan menjadi kecerdasan buatan yang mana pada berarti membuat atau mempersiapkan mesin seperti komputer agar memiliki sebuah intelligence atau kecerdasan berdasarkan perilaku manusia. Artificial intelligence pada dasarnya bertujuan untuk membuat komputer melaksanakan suatu perintah yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang membutuhkan dasar pengetahuan yang baik yang dibangun seefisien mungkin. Sistem ini memerlukan satu atau lebih mekanisme penalaran untuk menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi. Setelah itu dibutuhkan suatu mekanisme penalaran yang menerapkan pengetahuan pada permasalahan yang ada. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Menurut Markus Hendrawan, SA pada tahun 2014, decision support system didefinisikan sebagai sistem komputer yang mampu memberikan kemampuan baik, kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Yang keempat, sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yang dimana yaitu sistema, dan bahasa Yunani sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Yang kelima, basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query atau basis data disebut sistem manajemen basis data, database management system. DMS. Sistem basis data dapat dipelajari dalam ilmu informasi. Yang keenam yaitu metode analisis yang digunakan. Yang pertama yaitu flow chart, adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urut prosedur dari suatu program. Kemudian ada data flow diagram atau DFD, adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional hubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian yang paling tepat adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi fenomena kompleks dan kontekstual seperti penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran mahasiswa di era digital. Dengan kedalaman dan fleksibilitasan yang diperlukan, fokus penelitian ini adalah pemahaman mendalam, interpretasi, dan makna di balik interaksi antara mahasiswa dan teknologi AI. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan studi kasus menjadi pilihan yang tepat dalam menggali fenomena spesifik terkait implementasi teknologi AI dalam proses pembelajaran mahasiswa.
Studi kasus memberikan kesempatan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana teknologi AI diterapkan, bagaimana interaksi mahasiswa dengan teknologi tersebut, serta dampaknya terhadap pembelajaran dan pencapaian akademik. Yang ketiga yaitu sumber data dan data penelitian. Yang pertama yaitu wawancara semi terstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan harapan mahasiswa serta pengajar terkait penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran. Kemudian pelaksanaan yaitu untuk wawancara dilakukan secara semi terstruktur, memungkinkan pertanyaan yang mendalam dan fleksibilitas untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang muncul selama percakapan. Kemudian ada analisis dokumen dengan tujuan untuk memahami kerangka kurikulum yang melibatkan teknologi AI, pedoman implementasi serta dokumen-dokumen lain yang mencerminkan strategi dan kebijakan penggunaannya. Kemudian yaitu ada pelaksanaan dengan tujuan dokumen yang dianalisis meliputi kurikulum, pedoman penggunaan teknologi AI, dan catatan kebijakan yang relevan. Kemudian ada data hasil belajar mahasiswa. Tujuan mengukur dampak penggunaan teknologi AI terhadap pencapaian akademik dan pemahaman konsep mahasiswa, dan pelaksanaan pengumpulan data hasil belajar melibatkan rekaman nilai, penilaian, dan evaluasi akademik yang terkait dengan mata pelajaran yang melibatkan teknologi AI. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara semi terstruktur, yaitu kemudian ada persiapan, identifikasi responden yang representatif, formulasi panduan wawancara, dan memastikan suasana yang mendukung untuk interaksi terbuka. Ada pelaksanaan yaitu wawancara yang akan direkam untuk mempermudah analisis dan dilakukan secara terstruktur namun dengan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang muncul. Kemudian ada analisis dokumen, identifikasi dokumen yaitu menentukan dokumen yang relevan dan signifikan terkait kurikulum, panduan implementasi teknologi AI, dan kebijakan penggunaannya. Kemudian ada analisis, menganalisis isinya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi AI terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kemudian ada data hasil belajar dari mahasiswa, yaitu identifikasi indikator, memilih indikator pencapaian akademik seperti nilai ujian, tugas, dan proyek yang dapat dihubungkan dengan mata pelajaran yang melibatkan teknologi AI. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data nilai dan hasil belajar mahasiswa dari rekam akademik dan atau platform pembelajaran. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu wawancara semi struktur. Transkripsi yaitu mentranskripsikan wawancara untuk mempermudah analisis. Kemudian ada analisis tematik yaitu mengidentifikasi tema utama, pola, dan konsep-konsep yang muncul dari wawancara. Kemudian ada analisis dokumen yaitu kategorisasi informasi, membuat kategori untuk mengorganisir informasi dari dokumen yang relevan. Kemudian pemahaman konten yaitu menganalisis konten untuk memahami bagaimana teknologi AI terintegrasi dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu data hasil belajar mahasiswa, statistik deskriptif, yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis distribusi nilai dan hasil belajar mahasiswa. Kemudian ada korelasi dan analisis, yaitu berbasis mata pelajaran menganalisis korelasi antara penggunaan. Sekian dari saya, bila ada kurang kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.